ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak Kepala Sekolah, Wakil, dan Bapak Ibu Guru yang saya hormati, Bapak-bapak, Ibu-ibu, wali murid dan juga wali santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat yang kita rasakan. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat waktu luang, dan juga tidak kalah pentingnya yaitu nikmat aman dan damai. Kita tahu bagaimana saudara-saudara kita yang sedang mengalami musibah, baik itu musibah alam maupun juga sesama manusia, seperti saudara kita yang ada di Palestina. Keamanan tidak terjamin, kapanpun terancam. Namun kita alhamdulillah diberikan aman dan damai. Man asbaha minkum aminan fi sirbih mu'afan fi jasadih indahu qutu yaumih faka'annahu zallahu minad dunya wa fi riwayah bihadzafiriha rawahu Tirmidzi. Barang siapa yang diberi rasa aman di pagi hari bersama dengan keluarganya, badannya diberikan kesehatan, dan di sampingnya ada makanan yang bisa dimakan di hari itu, maka dia seperti memiliki dunia dan isinya. Hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi. Para jemaah, mari kita nikmati nikmat sehat, kita syukuri nikmat aman. Terlagi Bapak Ibu dan anak-anak mungkin pas berbarengan waktu libur, maka di situ ada waktu luang. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihha wal faragh, rawahul Bukhari. Dua nikmat banyak manusia yang tertipu dengan keduanya, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur diberi oleh Allah Ta'ala anak, dan itu adalah amanah bagi kita. Dan anak adalah investasi kita dunia dan akhirat. Nabi bersabda, antah wa maluka li abika, engkau dan hartamu milik ayahmu. Di sini anak adalah hartaku, anak adalah harta para jemaah. Kenapa? Karena memang hasil usaha dari orang tua. Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ya, tidak akan membuat sukses Abu Lahab yang dia kumpulkan anak apa harta dan kasabnya. Nah, kita sering mendengar kata kasab. Apa kasab itu? Usaha. Maksud kasab di sini apa? Ada anak yang dihasilkan dari usaha orang tua. Sehingga para jemaah di sini mudah-mudahan tidak berlebihan kalau saya katakan anakku hartaku, ya, kubawa ke surga atau neraka. Serem sekali. Para jemaah rahmati Allah, orang tua benar-benar menjadi sebab yang menentukan apakah anaknya ke surga atau ke dalam neraka. Ya,
Kenapa demikian? Karena orang tualah yang mengarahkan mereka. Apakah mereka menjadi anak yang baik atau tidak? Dan saya yakin Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini, insya Allah semua sudah berupaya dan berusaha mengarahkan anak-anak untuk menjadi anak yang soleh dan solehah. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi. Rawahul Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Setiap anak yang lahir dalam keadaan fitrah. Apa fitrah? Bertauhid. Apa fitrah? Islam, muslim, tunduk, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa abawahu yuhawidanihi, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia seorang Yahudi. Ayunassiranihi, atau kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia sebagai seorang Nasrani. Ayumajjisanihi, atau menjadi seorang Majusi. Para jemaah rahmati Allah, kita lihat fenomena yang ada. Mungkin informasi berita yang saya dapat lebih lengkap bapak-bapak dan ibu-ibu, bagaimana fenomena yang ada durhakanya anak kepada kedua orang tua. Tidak sedikit anak-anak muda kaum muslimin yang begitu mudah dan pamer untuk pindah agama. Itu para jemaah rahmati Allah. Dan memang upaya untuk mengeluarkan dari Islam itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Wadda katsirun min ahli kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'indi anfusihim. Sungguh kata Allah Ta'ala, benar-benar mereka sangat ingin, siapa itu ahli kitab, seandainya kaum muslimin itu murtad, keluar dari agama Islam, menjadi kafir. Disebabkan apa? Kedengkian yang ada pada mereka. Nah, oleh karena itu para jemaah, kembali kepada kita, anak kita adalah harta kita, anak saudara harta saudara. Karena itu hasil dari usaha saudara, hasil usaha kita para jemaah. Mau kita bawa ke mana? Ke surga atau ke neraka? Bukankah yang menentukan surga neraka adalah Allah? Jawabannya tidak salah, benar, benar-benar sekali. Namun manusia menjadi sebab. Tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang kami wariskan untuk kalian. Dengan apa? Sababiyah, kata Ibnu Taimiyah, dengan sebab amal-amal ibadah yang kalian lakukan. Nah, sehingga kita harus menjadi sebab para jemaah anak-anak kita ke surga, bukan malah kita jadi sebab anak-anak ke neraka, masuk ke neraka. Apakah bisa orang yang sudah barangkali besar keinginan untuk istiqomah di atas jalan Allah, berusaha untuk berada dan tetap di atas jalannya, rajin dalam beribadah sehingga seakan-akan surga depan mata, lalu kemudian menjadi penduduk ahli neraka? Mungkin tidak para jemaah? Mungkin. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Rawahu Muslim. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Sungguh ada di antara kalian yang melakukan amal-amal perbuatan ahli surga. Coba bayangkan para jemaah, ya, ada di antara kalian yang melakukan amal-amal ahli surga sampai dia dengan surga tidak ada jarak kecuali satu langkah.
dan ketentuan takdir mendahului dia melakukan amalan ahli neraka. Padahal sudah jaraknya tinggal satu langkah, masuklah dia ke dalam neraka para jemaah. Sehingga apa di sini? Jangan pernah merasa aman dari azab Allah, dari makar Allah. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa al-qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Tidak ada orang yang merasa aman dari makar Allah kecuali dia orang yang rugi. Merasa aman dari azab Allah, merasa aman, wah nanti saya bisa istiqomah, saya bisa begini. Ibnu Katsir menukil perkataan Al-Hasan Al-Basri, innal mu'min ya'malu bit-ta'at wa huwa mushfiqun wajilun khaifun, wa innal fajir ya'malu bil ma'asi wa huwa amin. Orang mukmin, tentu orang mukmin yang imannya sempurna, imannya tinggi, meskipun tidak sampai kepada kesempurnaan, dia berbuat dan melakukan amal ketaatan kepada Allah sementara hatinya musyfiqun wajilun khaifun, yaitu takut. Meskipun sudah ibadahnya mantap, meskipun ibadahnya bagus, baik, tapi takut. Sementara orang fajir, ya, orang yang sudah gemar berbuat dosa, ketika melakukan maksiat dia merasa aman para jemaah, merasa aman. Ya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hadil ayah, alladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilat ahumul ladzina yasrikun wa yashrabuna al-khamra qala la ya bint siddiq walakinnahum alladzina yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun wa hum yakhafun alla tuqbala minhum ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Rawahu Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah bertanya, mengatakan, aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang ayat, ya, alladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilat. Orang-orang yang nanti di akhirat, ya, di hari kiamat dihadirkan, ditampakkan, diberitahukan amal-amal perbuatannya di dunia. Hati mereka takut. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apakah yang dimaksud orang-orang ini adalah orang-orang yang suka minum minuman keras, mencuri, wa fi riwayah yaznun, berzina? Dan memang kalau ada orang yang berbuat salah ketika berada di depan pengadilan, pasti dia akan merasa takut. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau adalah sahabiah, istri Nabi yang mulia, beliau cerdas. Apakah yang dimaksud yang takut di sini ketika nanti amal perbuatannya ditampakkan, apakah dia orang yang mencuri, orang berzina, orang yang minum minuman keras? Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Bukan wahai putrinya Abu Bakar Siddiq, tapi yang dimaksud adalah orang yang sholat, orang yang puasa, orang yang bersedekah, tapi mereka takut tidak diterima amal ibadahnya. Padahal mereka ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Padahal mereka itu semangat, berlomba-lomba, sholat duluan, puasa juga demikian semangat, tapi mereka takut tidak diterima. Jadi para jemaah rahmati Allah, lebih-lebih melihat kondisi, fenomena yang ada, situasi kita yang ada, harus kita lebih takut, sehingga kita sebagai orang tua juga bisa menjadi sebab, ada kontribusi, ada andil untuk menggeret dan mengajak anak apakah ke surga atau ke neraka para jamaah. Ini sebagai peringatan, meskipun pada bagian-bagian lain ada hiburan. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa
illa man aba faqalu ya Rasulullah wa man ya'ba faqala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Rawahul Bukhari. Semua umatku masuk surga kecuali yang tidak mau. Ya, kecuali yang tidak mau. Siapa yang tidak mau ya Rasul? Yang taat padaku masuk surga. Yang tidak mau bermaksiat kepadaku, orang bermaksiat padaku berarti dia tidak mau. Jemaah sekalian rahmati Allah, satu sisi kepercayaan wali murid, wali santri menitipkan putra putri di sini, kepercayaan tersebut ya kami hadapi, kami sikapi dengan ucapan jazakumullah khairan katsira. Sisi lain, beban berat di pundak Bapak Ibu guru, para pendidik semua kita, ya, jangan pernah berhenti untuk mendoakan anak-anak kita. Anak usia SD, para jemaah, ya, satu sama lain saling membuli sampai bukan hanya sakit, bahkan cacat fisik, bahkan ada yang sampai meninggal. Kebetulan setiap pagi hari Senin saya kumpulkan anak SMP 789. Ya, sudah berapa hari, berapa belakangan waktu ini ditambah kelas 5, kelas 6. Saya sampaikan kepada mereka tentang adab dan akhlak sebagai penuntut ilmu. Saya tanya pada anak-anak di luar, adakah anak-anak sosial kalian SMP yang tawuran? Jawabannya serentak, benar, mereka paham, semua tahu. Kan semua semudah. Anak SMP terburai khususnya di jalanan. Anak SMP bawa kelewang. Kalau SMP seperti itu, bagaimana dengan yang SMA? Artinya apa para jemaah? Seperti yang saya sampaikan tadi, Allah berfirman, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa al-qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Makar Allah itu azab. Dan adab itu para jemaah bisa mengenai hati, bisa mengenai fisik. Kapan ketika makar Allah datang? Ketika kita menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka kita akan kena. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hati-hati orang yang menyelisihi itu bertabrakan dengan sengaja perintah Rasulullah SAW, tertimpa apa? Fitnah dan adab yang pedih. Fitnah itu sasarannya hati para jemaah. Ketika kita malas beribadah, itu fitnah. Apapun bentuk bacaan ibadahnya, dengan berbagai macam tingkatannya, atau ditimpa adab yang pedih fisik. Makanya di sini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, fitnah disebut awal pertama. Karena apa? Karena akibatnya tidak main-main, adalah hati para jemaah. Adalah hati. Nah, oleh karena itu, anak-anak kita bagaimana hatinya kuat? Bagaimana mereka memiliki keyakinan yang mantap, teguh, kokoh, tidak tergoyahkan. Saya sampaikan pada Bapak Ibu guru, saudara mendidik anak-anak dalam pendidikan dasar. Kalau pemerintah mengatakan 9 tahun wajib belajar, kita 6 sampai 9 tahun wajib belajar. Kalau saudara menjadi sebab anak-anak tertanam di dalam hatinya keimanan, akidah yang kuat, yang kokoh, kemudian berlanjut berikutnya, maka itu akan saudara petik buahnya hingga kita mati, hingga kita berada di dalam kubur. Idza mata banu adam in qata'a amaluhu illa min thalathin, sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalih yad'u lahu. Apabila anak Adam meninggal dunia, semua amalnya putus oleh 3. Pertama adalah amal jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat. Kita ajarkan, saudara jangan anggap remeh. Kepada guru-guru saya sampaikan, kalau saudara mengajar dengan hati akan masuk ke dalam hati. Kalau sekedar dengan lisan keluar dari kanan, masuk kanan, keluar kiri. Tapi ingat, mereka akan mengingat ketika kita ajarkan akhlak. Sampai ada
ikrar anak soleh. Ya, boleh Bapak Ibu tanya nanti, mana sih ikrar anak solehnya? Saya ingin tahu. Beribadah kepada Allah, cinta Rasul, berbakti pada orang tua, menghormati lebih tua, menyayangi lebih muda, membantu sesama. Itu terus para jemaah rahmati Allah. Nah, oleh karena itu mari kita sebagai orang tua para jemaah, jadilah kita sebagai sebab datangnya pertolongan Allah yang nantinya berakibat kepada anak kita. Dan sebaliknya, wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Takutlah kalian kepada bencana yang akibatnya tidak menimpa kepada orang yang berbuat dosa, dolim, salah, tapi juga bisa menimpa kepada yang lainnya. Kalau kita berbuat dosa, yakinlah para jemaah, kalau kita tidak bertobat, tidak istighfar, dampak akan kena kepada anak istri. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan dalam kitabnya Jami'ul Ulumul Hikam, ya, jika engkau tidak menjaga Allah, Allah tidak menjagamu. Dengan cara apa? Engkau akan melihat hal yang tidak menyenangkan kepada kendaraanmu, kepada keluargamu, kepada anakmu, kepada pembantumu. Ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Nah, oleh karena itu mari para jemaah, selain dititipkan, tentu saya yakin 100% harapan besar orang tua bagaimana anak-anak menjadi anak yang soleh dan solehah. Selalu saya sampaikan, anak-anak yang melanjutkan ke pesantren, bahkan di tingkat SMA juga ke pesantren, atau yang bukan ke pesantren, tujuannya semua satu: bagaimana bisa menjadi anak yang soleh dan solehah. Mereka yang punya kecenderungan ke teknologi, ke teknik, bagaimana menjadi saintis yang soleh. Mereka yang punya kecenderungan ke kedokteran juga demikian, karena bapak ibu guru juga tidak bisa memaksa, itu haknya orang tua. Apalagi yang memang punya kecenderungan kepada pendidikan diniyah, agama, melanjutkan. Cuman pertanyaannya, adakah keluar dari pesantren kemudian ya begitu-begitu saja, baik ilmu pun akhlak? Jawabannya pasti iya, pasti ada. Tapi kalau semuanya dibalut kemudian melekat, yaitu apa? Menjadi anak yang soleh solehah, insya Allah para jemaah, anak soleh solehah dimanapun dia berada, insya Allah akan membawa keberkahan, saudara. Karena yang namanya kebaikan juga akan melahirkan kebaikan. Kebaikan akan keluar cahaya kebaikan. Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu, sebagaimana Nabi Isa, Allah jadikan aku barokah dimanapun aku berada. Siapa para jemaah yang tidak ingin punya anak sukses kehidupan dunianya, begitu juga memiliki akhlak yang baik, ibadah yang bagus, keyakinan dan akidah yang tangguh? Siapa yang tidak ingin? Semua ingin. Tapi kita tidak tahu seperti apa nasib anak-anak kita ke depan para jemaah. Dan Bapak Ibu guru di sini hanya menanamkan nilai-nilai dasar. Adapun seperti apa prestasi barangkali jadi sama Ustadz Imam Santoso sebagai kepala sekolah sudah disampaikan. Tapi yang pasti jangan pernah berhenti, jangan pernah lelah, jangan pernah bosan, apalagi putus asa untuk mendidik, mengarahkan, menasihati. Wahai anakku, jadilah anak yang soleh dan solehah. Apapun nanti profesimu, apakah nanti kamu
penjual cireng tapi cabangnya ada 100. Wah, mantap, Masya Allah. Kita tidak tahu. Yang pasti para jemaah, tantangan, ujian, cobaan yang dihadapi oleh anak-anak kita ke depan, ya, semakin kompleks, semakin rumit. Namun kalau memiliki akidah yang kokoh, insya Allah tidak. Ibnu Abbas 9 tahun diberi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pengarahan, diberi oleh beliau ilmu, diajarkan ilmu. Ya gulam, inni uallimuka kalimatin, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahak, wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah, wa'lam anna al-ummata la ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak, wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu alaik, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Rawahu Tirmidzi. Wahai anak kecil, aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Jagalah Allah, ya, maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, engkau akan dapatkan di depanmu. Kalau engkau minta, mintalah pada Allah. Kalau engkau minta pertolongan, mintalah pertolongan pada Allah. Ketahuilah, seandainya semua manusia umat ini bersatu untuk memberikan pertolongan kepadamu, maka tidak akan pernah ada artinya kecuali apa yang telah Allah tetapkan untuknya. Dan seandainya manusia bersatu untuk mencelakakanmu, maka tidak akan ada artinya kecuali apa yang Allah tetapkan untukmu. Pena sudah diangkat, buku sudah ditutup. Artinya anak ini Abdul Abbas radhiyallahu anhu masih 9 tahun 10 tahun ketika dapat pelajaran itu. Sampai sekarang kita kenang, ya, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah, Abdullah bin Abbas begitu banyak. Perhatikan para jemaah, Abdullah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan kepada anaknya, jika engkau belum memahami perkara takdir, maka engkau tidak bisa merasakan nikmatnya iman. Yaitu apa? Ma akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Apa yang meleset darimu tidak akan pernah menimpamu, dan apa akan menimpamu tidak akan pernah meleset darimu. Coba para jemaah, ini ke depan anak-anak kita akan mengalami dan menghadapi yang kompleks. Tapi bagi orang yang beriman, ya, imannya kuat, yang ada selalu berpikir positif, apa sih yang bermanfaat? Bagi orang yang imannya kuat, selalu berpikir apa? Selalu minta pertolongan kepada Allah. Orang yang anak yang beriman yang kuat, apa yang ada? Dia senantiasa tidak akan pernah putus asa dan merasa lemah. Al-mu'minul qawi khairun wa habbu ilallah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jiz. In asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu lakana kadza wa kadza, walakin qul qadarullah wa ma syaa fa'ala li'anna law taftah amal syaitan. Rawahu Muslim. Nabi bersabda, orang mukmin yang kuat, ya, anak-anak, ya, pernah anak-anak kalian yang SMP 5, 6, 7, 8, 9, hadis ini pernah saya sampaikan pada kalian, ya. Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Meskipun masing-masing ada kebaikan berupa iman, kata Nabi, hendaklah engkau selalu semangat untuk apa? Melakukan perkara yang bisa memberikan manfaat. Senantiasa minta pertolongan kepada Allah, jangan lemah. Kalau engkau ditimpa sesuatu, jangan mengatakan seandainya begini maka begitu, tapi katakanlah Allah telah mentakdirkan, maka apa yang Allah takdirkan pasti terjadi. Karena perkataan seandainya akan membuka perbuatan syaitan. Yang SD kita juga mantau kemana, lanjutkan, ada ke SMP sini, ada SMP luar, ada juga ke pesantren. Ke pesantren ada pilihan-pilihan yang barangkali menjadi prioritas, kalau tidak mau dikatakan yang favorit.
Ada yang terima, ada yang tidak. Ya, ini masih dasar para jemaah. Belum nanti dua kelasnya lebih tinggi lagi. Maksudnya apa? Ketika sudah berada di atas rail, on the track, ya, sudah melakukan usaha, mengambil sebab, yang ada tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan putus asa. Sekarang anak-anak nyari sekolah, nyari pesantren sudah mahal, persaingan ketat. Betul tidak para jemaah? Iya, udah mahal, persaingan ketat. Setelah dapat ijazah, syahadah, nyari pekerjaan pun juga bersaing. Setelah dapat pekerjaan, yang laki nyari istri bersaing, yang perempuan nyari suami juga bersaing. Karena emang hidup itu persaingan. Jangan sampai putus asa seperti kemarin, 4 anaknya dibunuh oleh bapaknya sendiri. Yang dulu di Bandung, 3 anaknya dibunuh oleh ibunya sendiri. Dengan alasan apa? Tentu alasan-alasan yang hanya logika dan nafsu yang dipakai. Anak sekian, pendapatan segini, kehidupan ini dan itu segitu. Berbagai macam fenomena yang ada, yang semuanya adalah dalam bingkai keputusasaan terjadi. Oleh karena itu para jemaah, Bapak Ibu sekalian, pertama memang kita jangan merasa aman, jangan merasa nyaman, selalu takut. Nah, tapi takut yang benar akan mendatangkan keamanan, kenyamanan, ketenangan, kesenangan, dan kemenangan. Tapi kalau takut yang salah, takut yang sesat, melahirkan bunuh diri berjamaah sama keluarganya. Bapaknya jadi imam untuk mengeksekusi anak dan istrinya. Coba, ya. Oh enggak Pak Ustadz, kita kan sudah ngaji, ya. Tapi jarang kelihatan di sini. Di sini kajian rutin, ya. Mungkin di tempat lain, ya. Ini kita rutin. Tadi malam siaran langsung roja, besok insya Allah juga ada roja, ada Bulughul Maram, ada kitab tauhid. Tidak ada jaminan para jemaah, tidak ada jaminan. Yang murtad di zaman Abu Bakar As-Siddiq, yang tadinya zaman Nabi sebagai muslim, banyak. Nah, oleh karena itu mari semua bersama-sama, ya. Memang di sini namanya Riyadhus Shalihin para jemaah, tembus semuanya namanya Riyadhus Shalihin, kayak Karfil, ya. Semuanya luar dalam, yayasannya Riyadhus Shalihin, masjidnya juga iya, sebagiannya tidak. Kadang-kadang masjidnya beda, sekolahnya beda. Ini semuanya sama. Semua membabi tafaul, taman orang-orang yang soleh. Ingin anak kita itu soleh-solehah, ingin guru-guru ini tetap meningkatkan kesolehannya. Ini para jemaah. Oleh karena itu mari kita bersama-sama, ya, ta'awun 'alal birri wat taqwa. Bagaimana bisa tercapai semuanya itu? Dan tentu saja ketika mengharapkan anak kita soleh, solehah, mari kita soleh duluan, berusaha untuk soleh duluan. Jangan pernah berhenti, jangan pernah putus asa, jangan pernah merasa letih, merasa bosan. Mengingatkan dan mengingatkan. Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikan peringatan, karena peringatan itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Ya. Mari kita jangan berhenti. Tentu harapan, saya kadang ada rasa haru. Pagi-pagi subuh anak-anak datang ke sini pakai seragam para jemaah. Ada berapa? 3 orang, 5 orang. Subuh, habis subuh. Ya. Loh, kan sekolah masuk jam 7.
Sekarang subuhnya itu jam 4 sekian, ibadah subuh jam 4:30 atau jam setengah 5 lebih, jam 5 kurang seperempat. Anak-anak sudah pada datang. Kemana? Ke masjid, baca Quran di sini, ikut tahsin, ikut tahfidz di sini. Anak-anak bawa sarapan, saya tanya, bawa Pak Ustaz? Sarapan ya, sarapan. Ya, itu semua adalah apa? Saya yakin orang tuanya pingin jadi anak yang soleh, pingin anak yang solehah. Ini para jemaah, anak-anak ini saya kasih tahu sama guru tadi, anak-anak yang di luar suruh masuk, suruh ikut. Kalian tahu, umi kalian, ibu kalian, saya lihat Ustaz Mahfud melihat dengan mata kepala sendiri. Pagi nganter, sore jemput, ya. Kadang sore jemput pulang, menjelang maghrib datang lagi, kadang gerimis, ikut kaji di sini. Jemaah sekalian, itu semua adalah upaya, itu adalah usaha, itu adalah al-akhdhu bil asbab, mengambil sebab. Memang yang menentukan adalah Allah, tapi kita harus berusaha. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, orang yang sungguh-sungguh di jalan kami tunjukkan jalan itu. Ini para jamaah rahmati Allah. Kalau kita lihat anak SD, ya, sudah tawuran, bahkan terlibat, maaf ya, kadang mau ngomong gak tega, terlibat dalam memperkosa temannya. Ini sudah terjadi. Kalau dulu ketika Nabi bersabda, Allah melaknat anak yang mencela dan melaknat orang tuanya, para sahabat tuh heran, ya Rasul, apakah ada ya anak mencela orang tua? Apakah ada ya Rasul? Seakan-akan apa? Seakan tidak percaya. Apa kata Nabi? Ada. Orang itu mencela orang tua orang lain, kemudian dibalas mencela orang tuanya sendiri. Tidak langsung jadi sebab. Makanya kata Imam Nawawi dengan hadis ini, ya, barang siapa menjadi sebab terjadinya sesuatu, maka sesuatu itu bisa dinisbatkan kepada orang tersebut. Mari kita menjadi sebab datangnya pertolongan Allah. Bapak Ibu sekalian, baru kemarin kering, panas, terik, sampai sebagian tempat bahkan banyak mengangkat kedua tangannya sholat istisqa. Sekarang apa terjadi? Banjir bandang para jemaah, banjir bandang, banyak korban. Artinya apa? Itulah adab Allah, ya, bisa datang kapan saja, bisa datang kapan saja, ya. Oleh karena itu para jemaah, yang namanya mati itu pasti, yang namanya mati itu pasti. Namun bagaimana kita mengakhiri kematian kita, itu yang harus dijawab dengan tegas. Sehingga kita sebagai orang tua memberikan apa? Warisan kebaikan kepada anak-anak, bukan semata warisan harta dan dunia. Kemudian juga anak-anak kita jangan sampai mereka bertengkar gara-gara warisan yang namanya warisan harta. Justru bisa mengenang bahwa abahnya, abinya, ayahnya, ya, bapaknya, papanya memberikan nasihat, memberi tausiah, tidak pernah berhenti, sehingga selalu dikenang para jemaah. Saya tidak pernah bosan, guru-guru pun juga ada kegiatan rutin yang harus dihadiri oleh guru-guru. Terkait dengan apa para jemaah? Menyamakan, selalu menyamakan visi. Saya katakan kepada guru-guru, saudara ngajar matematika, maka matematika pun juga tidak bisa dilepas dengan yang namanya tauhid. Apalagi mengajar pengetahuan alam, bahkan mengajar bahasa pun nggak lepas dari tauhid. Berapa banyak bahasa manusia satu sama lain paham. Ada bahasa yang aneh didengar, ya, bahasa apa itu yang penuh dengan S dan Z itu, castus.
Itu nanti mereka paham. Siapa yang memberikan itu, yang mengajarkan itu? Tidak ada ilmu yang ada dunia ini kecuali dikaitkan dengan tauhid. Makanya ada kajian Al-Qaulul Mufid ala kitab tauhid. Para jemaah rahmati Allah. Supaya apa? Supaya mengakar. Diulang supaya mengakar. Agar apa? Agar nilai-nilai tauhid, nilai-nilai din ketika mengajar ilmu-ilmu umum, bagi yang mengajar ilmu umum itu juga nilai-nilainya ada. Dan ternyata para jemaah rahmati Allah, ya, yang namanya nilai disebut oleh praktisi pendidikan adalah karakter. Itu nomor satu, ranking pertama dalam standarisasi itu karakter. Nah, di sini kita berusaha untuk membangun, membina, mendidik karakter yang namanya akhlak, agar anak menjadi soleh solehah, ya, menjadi sebab datangnya pertolongan Allah. Nah, sekarang mari kita sebagai orang tua, selain menitipkan anak di sini, kemudian ada buku penghubung. Mari hubungan guru dengan murid, hubungan guru dengan wali murid, dengan orang tua, wali santri, hubungan hati para jemaah, hubungan hati. Maaf, tidak semata-mata hubungan administrasi, tapi hubungan hati. Kalau itu yang ada, insya Allah Allah berikan solusi, makhraj, jalan keluar ketika ada persoalan-persoalan, dengan jalan keluar yang baik, dengan jalan keluar yang memang bisa membina anak-anak kita. Sehingga anak-anak, saya katakan sama guru-guru, maaf ini sebenarnya internal ya, ini kita hanya ngajar anak SD SMP. Kalau yang di pesantren memang usia setelah lulus SMP, dan memang khusus di situ adalah Al-Quran, karena memang hifdzul Quran, tahfidzul Quran lil banat. Kalau kita buka anak SMA yang induk ke Dignas, wah, beban lebih berat. Karena apa? Karena setelah itu benar-benar mau jadi apa? Dalam pengertian secara program dan rencana manusia. Ini para jemaah. Nah, di sini SD SMP. Ada yang minta SMA dibuka. Sampai Ustaz Abdul Hakim tanya, SMA sudah ada belum? Nggak ada Ustaz, susah untuk SDM, berat. Ya, tapi yang pasti sama Bapak Guru saya sampaikan, didiklah anak-anak dengan hati. Saudara kalau bergabung di sini hanya sekedar bergabung, rugi saudara, rugi waktu, rugi tenaga, rugi macam-macam. Tapi kalau ada bahwa saya ingin menanamkan nilai-nilai, ya, nilai-nilai akhlak, nilai-nilai kehidupan yang semua dibalut dengan apa? Dengan din, dengan diniyah, pemahaman agama. Boleh ditanya kepada Bapak Ibu Guru, rutin kita sebulan 2 kali minimal, ya. Nanti juga ke depan ada daurah untuk guru-guru seperti itu para jemaah. Supaya apa? Supaya yang namanya manusia, coba kita lihat di tempat lain, ada guru diketepel Pak, matanya sampai buta permanen. Sama siapa? Sama wali murid. Karena tidak terima kesalahpahaman antara murid dan guru. Ada guru yang nyuruh anak sholat, dituntut sama orang tuanya 50 juta. Ada guru yang ditusuk sama guru, sama muridnya. Waliyadzubillah. Ini terjadi para jemaah. Kenapa? Karena hubungan bukan hubungan hati. Saya yakin kalau hubungan hati, insya Allah jembatan yang dibikin, infrastruktur dibikin adalah jembatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini mudah-mudahan bermanfaat saudara sekalian. Dan sekali lagi kami mengucapkan syukron wa jazakumullah khairan. Satu sisi atas kepercayaan saudara, sisi yang lain Bapak Ibu Guru, kita semua punya beban yang berat. Kullukum mas'ulun wa kullukum mas'ulun, ya. Setiap kalian pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Kullukum mas'ulun wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dimintai pertanggungjawaban.
Oleh karena itu mari doakan untuk anak-anak, ya Allah, jadikan ilmu yang saya ajarkan pada mereka ilmu yang bermanfaat untukku dan untuk mereka, menjadi hujjah bagi kami bukan atas kami, sehingga anak-anak terarah, ya, sehingga anak-anak bisa memahami apa yang diinginkan dan disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Dan kami mengucapkan kepada Bapak Ibu guru, jazakumullah khairan, jangan pernah letih, jangan pernah lelah membina anak-anak, ya. Dan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu wali murid, wali santri, sebentar lagi mungkin dapat laporan perkembangan pendidikan anak-anak dari evaluasi yang ada, nilai-nilai yang ada. Maka ketahuilah itu hanya angka-angka yang ada di atas kertas. Ketika mendapatkan angka barangkali tidak memuaskan, jangan tutup kebaikan anak kita dengan kebaikan yang lain. Masih banyak kebaikan-kebaikan mereka yang lain. Mungkin angka yang dia dapatkan di saat itu mungkin agak lengah, lalai, sehingga kita jangan sampai salah. Boleh ngasih arahan dan masukan, tapi jangan sampai salah menilai anak-anak, karena angka tidak mewakili segalanya, ya, tapi angka sebagai sebuah evaluasi. Dan jangan Bapak Ibu segan untuk konsultasi kepada Bapak Ibu guru tentang akhlak dan perilaku anak-anak sejak dini. Demikian, barangkali ini terlalu panjang, saya minta maaf, ya, maunya setengah jam, tapi ketika melihat saudara sekalian maunya 3 jam. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan anak kita jadi anak soleh dan solehah. Tolong semuanya jangan sayang dengan angkat kedua tangannya, termasuk juga Bapak Ibu guru, karena itu anak saudara. Kalau Bapak Ibu wali murid, wali santri adalah ayah ibu biologis, Anda adalah ayah dan ibu secara ilmu, ya, karena ilmu itu tidak akan pernah putus sampai mati. Oleh karena itu guru adalah orang tua kedua dari orang tuanya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan juga saya atas nama Bapak Ibu guru, para ustadz, para asatidzah yang mengajar baik di STK, SD, SMP dan Ma'had Rotaayun, ya, TK, SD, SMP Riyadhus Shalihin, kalau ada kesalahan mohon dibuka pintu maaf. Itulah manusia, ada kekurangan. Tolong berikan masukan-masukan yang membangun. Kurang lebih mohon maaf. Subhanallah ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya kajian tadi, maka berkumpulan yang negara-negara kita yang dilalui pada pagi hari ini, semoga menambah keberkahan bagi kita semua apa yang telah beliau paparkan dengan tema anakku harapanku dibawa ke surga atau ke neraka. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa romantis. Subhanallah.